Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Yuda Setiawan dari kelas A5 dengan NIM 2521010100100. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga saya dapat menyampaikan materi pada waktu kali ini. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang saat ini kita rasakan, yaitu ad-dinul Islam. Tak lupa yang saya hormati kepada Bapak Bahrul Munib SHI MPDI selaku pengampu mata kuliah Pancasila yang saya hormati dan saya takdimi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas makalah yang diberikan oleh Bapak Munib, yaitu dengan judul Kehidupan Beragama dalam Kehidupan Pancasila. Di sini ada 5 poin yang akan saya bahas, yakni pengertian kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila yang mendasari kehidupan beragama. Yang ketiga, prinsip toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, contoh penerapan kehidupan beragama di masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, tantangan kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila. Langsung saja saya akan menyampaikan materi yang pertama, yakni pengertian kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila. Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki keberagaman etnis, suku, dan budaya oleh negara lain. Hal ini karena banyaknya suku, budaya lokal, aneka ragam bahasa yang kaya, yakni dari Pulau Sabang sampai Merauke. Di tengah keberagaman yang ada ini, Indonesia juga dikenal dengan negara yang religius, yang dimana di berbagai lapisan masyarakat masih menanamkan nilai budaya lokal yang dipadu dengan nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan setiap isi poin pokok penting yang ada terdapat dalam Pancasila, pada prinsip nilai pertama Pancasila mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Indonesia wajib memiliki kepercayaan yang sudah ditentukan di Indonesia. Ada 6 agama sah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan TAP MPR nomor 1 pada tahun 1965 dan Undang-Undang nomor 5 pada tahun 1969, yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal tersebut menjadi sebuah simbol bahwa antara agama dan Pancasila memiliki ikatan kuat. Dari sisi perspektif agama, memiliki pandangan yang bisa melengkapi Pancasila, dan begitu sebaliknya. Agama memiliki peran menjadi jembatan sekaligus pembina rohani, sedangkan Pancasila sebagai pedoman ideologi. Agama menyajikan ajaran yang berhubungan dengan sikap spiritual manusia dengan Tuhannya, baik pada pribadi maupun suatu kelompok. Pancasila menyajikan ajaran yang berhubungan dengan sikap manusia dengan lingkup sosialnya dalam bermasyarakat di negara Indonesia. Dari kelima dasar tersebut, isi yang terkandung dalam sila pertama merupakan ajaran dari inti agama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Pada ajaran agama, setiap insan diajarkan dan diwajibkan untuk mengimani Tuhan. Ajaran ini juga dipakai dan diterapkan dalam sila pertama Pancasila. Namun dalam sudut pandang Pancasila sendiri, tidak berkehendak bahwa warganya hanya mengimani suatu ajaran agama saja, melainkan Pancasila memakai pemahaman ini secara lurus dan terbuka, yakni warga Indonesia bebas mengimani ajaran
suatu agama apa saja sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia. Selain itu, pada setiap ajaran agama juga memberi nilai yang positif terhadap sila pertama Pancasila sehingga tidak menimbulkan kontra dan pertentangan dalam pengalaman nilai sila Pancasila khususnya pada sila pertama. Dalam menjalankan kehidupan beragama, bernegara dan bermasyarakat, Indonesia memiliki berbagai permasalahan dan mengalami berbagai kesulitan. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah karena adanya semangat primordialisme yang sempit di kalangan masyarakat, sehingga timbullah aksi seperti kekerasan yang sering muncul dan terjadi dengan membawa nama suatu agama atau kelompok tertentu. Dengan adanya hal tersebut membuktikan bahwa pengamalan Pancasila masih mengalami krisis pada lapisan masyarakat. Kita masuk ke materi yang kedua, yakni yang poin kedua, nilai-nilai Pancasila yang mendasari kehidupan beragama. Pancasila adalah 5 dasar yang melandasi negara Indonesia. Harus dipahami pula bahwa 5 sila yang terumus dalam Pancasila itu bersifat umum dan menyeluruh. Jadi satu sila dengan sila lainnya pasti memiliki kesinambungan yang saling melengkapi demi mewujudkan cita-cita dan harapan yang sudah diharapkan oleh para pendiri bangsa. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki beragama di dalamnya, sehingga dalam hal apapun kehidupan sehari-hari, agama memiliki peran dan adil dalam mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia, baik tatanan dalam individu, dalam kehidupan sosial maupun kehidupan kenegaraan, semua telah diatur oleh agama. Lalu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua sejatinya mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Pada dasarnya semua manusia itu setara dengan satu sama lainnya, maka seharusnya setiap manusia menjunjung tinggi martabat dan kehormatan serta memiliki perangai yang baik kepada sesama. Bila kita simpulkan bahwa kandungan yang ada dalam sila kedua itu selaras dengan moderasi beragama, cara untuk menjaga peradaban manusia dan menjaga kemanusiaan itu sendiri dalam moderasi beragama disebut dengan anti-radikalisme. Sikap radikalisme akan membawa kekerasan yang mengatasnamakan agama serta keinginan merubah suatu secara instan tanpa memperhatikan sistem sosial yang berlaku dalam suatu wilayah. Ya. Dan selanjutnya sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia merupakan langkah awal dalam menjaga semangat dalam persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki makna tersirat, yaitu untuk mencapai kebaikan dan tujuan yang diharapkan bersama. Maka dalam kehidupan sosial ini kita harus mengedepankan kepentingan bersama dan dalam rangka menjaga persatuan Indonesia. Lalu sila yang keempat, yakni dalam praktik beragama, yaitu paham tentang kebijakan dan permusyawaratan, menerima dan menghargai perbedaan kearifan lokal yang ada di Indonesia serta dapat menampung dan terbuka dalam menyikapi suatu permasalahan secara bersama. Dalam sila kelima juga mengandung sebuah pemahaman akan sikap bijaksana, adil dan dalam menyikapi pluralitas ekspresi keberagaman yang berhubungan dengan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga, yakni prinsip toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Pada dasarnya prinsip terkait toleransi antara umat beragama dibagi menjadi 4, yakni yang poin A yaitu tidak ada paksaan dalam hal beragama.
baik berupa paksaan halus maupun kasar. Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan hak dasar manusia yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Paksaan baik sifat fisik maupun psikologis atau sosial bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan ajaran agama itu sendiri. Setiap individu berhak menentukan keyakinannya tanpa harus mengalami tekanan dari keluarga, kelompok, masyarakat, atau negara. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa keimanan sejati tidak dapat tumbuh dari paksaan tetapi dari kesadaran dan keyakinan pribadi. Poin yang B, manusia memiliki hak untuk memilih dan memeluk agama yang diyakini dan beribadah sesuai keyakinannya. Hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah merupakan kebebasan fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang C, tidak memiliki manfaat jika memaksa seseorang untuk mengikuti keyakinan tertentu. Memaksa seorang untuk meyakini suatu agama atau kepercayaan tidak akan menghasilkan keimanan yang tulus. Keimanan yang lahir dari paksaan hanya bersifat formalitas, tidak meresap ke dalam hati, dan bahkan dapat menimbulkan perlawanan, kebencian, serta konflik sosial. Yang D, Tuhan Yang Maha Esa tidak melarang hidup bermasyarakat yang berbeda keyakinan. Keragaman keyakinan merupakan bagian dari kehendak Tuhan dan sunatullah dalam kehidupan manusia. Tidak ada ajaran agama besar yang melarang umatnya untuk hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Justru nilai-nilai ketakwaan menekankan pentingnya saling menghormati, menjaga kerukunan, serta bekerja sama dalam kebaikan meskipun berbeda keyakinan. Dalam melaksanakan setiap toleransi hendaknya didasari oleh sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip toleransi tertentu. Kita masuk ke poin yang keempat, contoh penerapan kehidupan beragama di masyarakat Indonesia. Toleransi menjadi salah satu bentuk untuk saling menghormati sesama, tidak memaksakan kehendak manusia yang menganggap dirinya lebih tinggi, baik dan benar, justru cenderung akan menimbulkan sikap yang anti toleran. Hakikat toleransi intinya yaitu usaha dalam hal kebaikan, khususnya pada kemajemukan agama yang memiliki tujuan tercapainya kerukunan, baik intern agama maupun antar agama. Bahwa tujuan kekurangan antara umat beragama dibagi menjadi 4, yaitu yang A, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam masing-masing agama. Menerapkan kehidupan beragama di masyarakat Indonesia, kemungkinan setiap pemeluk agama memperkuat praktik keagamaan lebih terendah. Misalnya, Maghrib mengaji di masjid, umat Kristen diperdalam iman melalui kegiatan persekutuan doa, sekolah minggu, dan lain-lain. Yang B, mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Kerukunan umat beragama berperan langsung dalam menciptakan keamanan di tingkat lokal maupun nasional. Contohnya adanya forum kerukunan umat beragama di setiap daerah yang berfungsi menengahi persoalan lintas agama. Yang C, menjunjung dan menyukseskan pembangunan. Pembangunan nasional bisa berjalan lancar jika masyarakat beragama hidup rukun dan saling bekerja sama di berbagai daerah. Umat beragama ikut serta dalam bekerja bakti, membangun fasilitas umum seperti jalan desa, membersihkan lingkungan atau bangunan pos ronda, dan lain sebagainya. Lalu poin yang kedua, pemelihara dan mempererat rasa persaudaraan antara umat beragama. Lalu kita masuk ke poin yang kelima, yaitu tantangan kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila. Kendala toleransi antara umat beragama secara teori dan logis. Semua umat beragama pasti menginginkan kehidupan yang damai tanpa konflik apapun, termasuk konflik atas nama agama yang berbeda. Ada beberapa kendala yang muncul ketika mewujudkan toleransi antara umat beragama. Yang pertama, fanatisme dan radikalisme. Fanatisme yang mengeklaim agamanya sendiri paling benar dan menyalahkan, bahkan menyatakan sesat terhadap agama lain. Jelas sikap tersebut menyebabkan timbulnya gejala sosial, apalagi fanatisme. Dilengkapi dengan radikalisme yang akan munculkan tindakan kekerasan
dengan mengatasnamakan agama dan memaksa orang harus berkonversi. Yang kedua yaitu penyebaran suatu agama kepada umat agama lain. Para ahli membedakan agama menjadi dua, yaitu agama misi dan non-misi. Agama misi ialah meyakini dan mengemban keharusan untuk mengemban ajaran agamanya ke seluruh manusia. Agama misi digolongkan menjadi dua agama yang besar, yaitu agama Kristen dan lainnya, dan agama Islam yang dengan gerakan dakwahnya. Sedangkan agama non-misi ialah penyebaran agama tidak dianggap wajib, mereka pasif dan tidak akan ada keharusan untuk mengajak orang lain terhadap agamanya. Lalu poin yang ketiga, sinkretisme merupakan sikap kompromistis atau mencampur adukkan akidah dan ibadah antara agama, yang disebut dengan toleransi kebablasan, di mana mereka mencampur baur antara akidah dan ibadah mereka. Toleransi kebablasan ini justru sangat berpotensi menimbulkan masalah yang konvensional dan rawan berujung terjadinya konflik internal dalam suatu agama. Jadi kesimpulan dari makalah yang saya tulis yaitu kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila menuntut kebebasan beragama, saling menghormati dan penghargaan terhadap keberagaman. Agama dan Pancasila saling melengkapi dalam membimbing kehidupan spiritual dan sosial masyarakat. Tantangan seperti intoleransi, radikalisme, dan konflik menunjukkan perlukannya penguatan moderasi beragama dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dengan menerapkan toleransi yang benar serta menjaga kerukunan. Masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis di tengah perbedaan agama yang ada. Sekian dari penyampaian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.